Oke, eh, Bapak mau jelaskan beberapa hal tentang mata kuliah kita ya, pada malam ini. Ini mata kuliah yang sangat baru ya, walaupun sebenarnya materinya sudah ada di mata kuliah yang lain, tapi ini lebih dikhususkan ya mata kuliah ini menjadi apa ya sebagai sarana di dalam menganalisis data ya, mulai mengolah dan menganalisis data. Namun sebelumnya Bapak coba share-share dulu ya biar sama-sama dipahami. Bapak harap selama perkuliahan jangan ditutup-tutup kameranya ya. Bisa dilihat ya, bisa dilihat materinya. Coba. Materi materi ini merupakan materi yang dihasilkan oleh tim teaching di Pancabudi ya. Ada beberapa orang yang menjadi tim teaching mata kuliah ini sangat banyak ini ya, seperti ini ya. Jadi dihasilkan dengan koordinatornya Bapak Firman Aryo ya. Eh, Kemudian ini judul materi ini yang paling penting yang mau dibahas malam ini adalah kontrak kuliah dan beberapa pengantar tentang metode analisis data. Ini 3 SKS diberikan kepada mahasiswa, khususnya yang di Prodi Manajemen Fakultas Sosial Sains Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk memahami kontrak perkuliahan pada pengantar metode analisis data ini, yang pertama tentang rencana pembelajaran semester kita, gitu ya. Nanti kita akan ada 16 kali pertemuan. Ini pertemuan yang pertama online. Bapak nggak tahu minggu depan masih dibuka online atau tidak. Tetapi kebiasaannya di awal perkuliahan aja yang ada online. Tetapi selanjutnya mata kuliah ini akan disampaikan dengan offline. Artinya kita belajar di kampus. Tapi kita lihat, Bapak harap mahasiswa bisa selalu melihat portalnya supaya tidak salah memahami. Kadang-kadang ada perubahan karena ini berkaitan dengan hari raya besar. Ya, harapannya nanti sesudah mata kuliah ini disampaikan berdasarkan RPS yang ada, eh, mahasiswa memahami atau mengerti tentang tujuan analisis data. Nanti akan ada jenis-jenis data, kemudian memahami skala data, selanjutnya memahami tahapan analisis data itu untuk pertemuan pertama. Sedangkan untuk yang untuk secara keseluruhan sebenarnya cukup banyak ya yang harus dibahas. Bapak tidak apa ya, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Misalnya nanti ada pengantar statistik, kemudian kita akan membicarakan tentang jenis-jenis variabel dan skala pengukuran. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan materi pengolahan data ya. Pengolahan data, kemudian nanti akan ada pembahasan uji kualitas instrumen ya, uji kualitas instrumen. Karena instrumen itu harus diuji dulu sebelum kita menggunakan data yang didapatkan. Selanjutnya nanti akan ada pembahasan tentang apa ya? Uji hipotesis ya. Kita akan belajar tentang uji hipotesis, apakah uji one sample test, dan selanjutnya nanti akan ada uji ANAVA dan uji simultan. Nanti kita juga akan belajar tentang regresi linear berganda, dan selanjutnya yang terakhir itu nanti kita akan ada uji statistik non parametrik dan parametrik ya.
Nah, itu beberapa materi-materi nanti yang kemungkinan akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Nah, untuk hari ini yang paling penting, yang pertama supaya mahasiswa memahami kontrak perkuliahan kita dulu ya. Bapak harapkan kita semua bisa sukses di dalam mata kuliah ini, tidak hanya sebatas mengisi kehadiran, tetapi kesuksesan itu ditentukan dengan beberapa indikator. Yang berlaku di Pancabudi itu, yang dinilai itu yang pertama nanti ketika di akhir perkuliahan ini, maka etika, ya etika itu sangat penting. Kenapa? Etika ini bagi Bapak sesuatu yang sangat menentukan untuk indikator-indikator yang lainnya. Jika bagus etikanya, maka kekurangan-kekurangan yang lain kemungkinan bisa kita bantu. Tetapi kalau etikanya tidak baik, maka itu sangat sulit ya. Memang etika ini subjektif bagi dosen untuk memberikan penilaian. Nah, tetapi ada ukuran yang sangat substansial yang menentukan etika itu. Yang pertama, kehadiran. Itu sangat penting. Nah, kenapa sangat penting kehadiran? Ya, dengan kehadiran itulah kita keseriusan kita ingin tuntas dalam perkuliahan ini. Apakah dilakukan secara daring ataupun dilakukan secara luring, ya, dilakukan secara luring. Sehingga dengan kehadiran itu berarti kita punya keinginan, punya niat baik dan punya keinginan untuk menyelesaikan perkuliahan itu. Artinya ada keinginan untuk memiliki ilmu, kira-kira begitu. Jika nilai ini jelek, bisa mengurangi nilai yang selainnya itu. Tapi kalau nilai ini bagus, maka bisa menambah nilai-nilai yang lain. Jadi etika itu kalau indikator yang paling terlihat itu adalah kehadiran. Dari pertemuan keseluruhan pertemuan yang kita lakukan di luar UTS dan UAS, ya berarti ke 16, berarti kita ada 14 kali pertemuan melakukan perkuliahan di luar UTS sama UAS ya. Jadi itu minimal 75% harus menghadiri pertemuan perkuliahan itu. Barulah di salah satu indikatornya dikatakan etikanya bagus. Ya, 75%. Berarti 75% dikali 14.